rumah perpaduan antara budaya Sunda dengan budaya Amerika. Nanti bisa dilihat yang membedakan antara rumah orang Sunda dan orang rumah Amerika, satu ada hallway-nya. Nah, kita tawarkan di angka 4 miliar. Nah, jadi sahabat, untuk area di samping belakang rumah sang miliarder ini seperti ini. Tuh, ada kolam empang yang juga sangat cukup lumayan luas sahabat, luar biasa pokoknya mah. Nah, ini rumah kan kebetulan saya nikah dengan orang Amerika dulu. Oh iya Bu. 97 saya nikah, 2020 beliau meninggal. 2017. Ya. Nah, saat ini sedang berada di lantai 2 sahabat ya tuh. Seperti yang saya bilang bahwa memang rumah ini berada dekat dengan warna wisata kolam renang Cibingbin sahabat tuh. Di pinggir area persawahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat. Berjumpa lagi dengan saya di channel Baraya Sumedang. Dan apa kabar sahabat semuanya? Saya doakan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, serta dilancarkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan sahabat, alhamdulillah dalam kesempatan siang hari ini saya sedang berada di kawasan Kampung Citengah, Desa Citengah, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dan rencananya sahabat, saya akan mampir ataupun singgah di salah satu rumah mewah sang miliarder, yang mana rumah ini sangat unik dan perpaduan dua etnik, yaitu Sunda dan Amerika sahabat. Rumah 2 lantai di pinggir area kolam renang Cibingbin sahabat, seperti itu. Tuh, seperti yang sahabat lihat. Dan katanya rumah ini mau dijual sahabat. Rumah unik perpaduan 2 etnik, 2 lantai ini sahabat, Masya Allah. Nah, kita lihat untuk di area sekitar rumah ini sahabat, berada di pinggir area persawahan. Untuk ke bagian utara, ke sana ada pepohonan yang sangat rimbun dan tinggi besar sahabat. Tidak jauh dari akses jalan sahabat tuh. Tuh, ini rumahnya sahabat ya, tuh. Megah pisan. Kita tawarkan di angka 4 miliar. Kalau kebunnya itu di angka 600.000 per meter persegi. 600.000 per meter persegi. Ya, jadi sekitar 8 juta lebih lah ya per batang atau per rumah. Sebenarnya itu udah di harga di bawah pasar, harga pasar sini. Karena di sini sekarang sudah sekitar 11 sampai 12 juta. Malah impor terakhir ada yang dekat mana itu nanti kelewat ya, itu 12 juta, tapi yang sama yang pemiliknya nggak dikeluarin. Gitu. Gitu. Katanya di sebelah sana masih ada lagi bulahannya? Ada 1 hektar lebih, itu dekat pas persis Sungai Conde. Dari sini yang kelihatan itu seberang Itu yang rimbun. Oh, seberang sungai sana berarti Bu? Betul. Jadi seberangnya dengan kolam renang gitu. Oh gitu. Oh, itu lebih murah karena akses lebih jauh dari jalan besar ini. Ini jalannya. Biasanya harga tanah ditentukan oleh lokasi. Ya. Kalau yang itu berapa Bu? Itu di angka 300.000 per meter persegi. 300.000 per meter. Jadi kalau batanya sekitar 3 jutaan ya bisa. 3 juta. Itu sudah net ya. Ibu, nanti saya mau minta izin untuk Boleh review di dalamnya. Boleh. Oke, Nah, terima ini kasih, rumah Ibu. kan kebetulan saya nikah dengan orang Amerika dulu. Oh iya Bu. 97 saya nikah, 2020 beliau meninggal. 2017.
Ya, 2017 beliau meninggal Januari ya. Jadi ini semua harta peninggalan beliau. Kalau saya profesinya sekarang hanya sebagai dosen saja, bahasa Jepang juga bahasa Inggris ya. Jadi ini semua warisannya dari beliau. Mau dikeluarin semua ya Bu, dan Ibu mau kembali Sebenarnya kalau total semua itu 4,7 hektar. Nah ini, tapi yang mau dikeluarkan kita hanya 4 hektar saja. Nah jalan yang dipakai oleh warga Mumbunga itu sudah saya wakafkan ke warga Mumbunga. Jadi cuma untuk pemisahan secara kepemilikannya suratnya itu belum. Tapi kalau ini juga yang 3,7 hektar itu berbentuk sertifikat, kalau yang 1 hektarnya masih berbentuk AJB, semua atas nama saya. Nah kalau yang seberang itu atas nama adik saya yang Kus. Oh iya. Ya. Nah ini rumah perpaduan antara budaya Sunda dengan budaya Amerika. Nanti bisa dilihat yang membedakan antara rumah orang Sunda dan orang rumah Amerika, satu ada hallway-nya. Di lantai 2 itu ada hallway. Kalau kita kan jarang-jarang ya. Iya. Yang biasanya hallway itu diisi dengan adanya galeri foto dari keluarga. Dari mulai bapaknya, ibunya, juga anak-anaknya. Nah, di kamar tidur itu ada yang disebut dengan nightstand, pinggir kanan kiri. Biasanya karena budaya orang Amerika itu membaca sebelum tidur. Jadi nightstand itu biasanya dipakai untuk menyimpan novel atau bacaan yang mereka baca sebelum tidur. Nah, selalu ada kursi dekat tempat tidurnya. Itu untuk menyimpan robe, jubah tidur, gitu. Terus kamar juga tidak seperti kita ya, kecil, orang biasanya besar. Luas ya. Terus ada yang sebutkan walk-in closet juga. Kalau kita kan lemari baju pasti di kamar tidur kita ya. Nah itu mereka tersendiri. Kalau sekarang kan kalau sitting toilet itu sudah biasa di kita ya. Kalau yang membedakan biasanya budaya Barat dan budaya kita itu di toiletnya ya. Kalau kita kan squatting ya, yang jongkok. Mereka kan karena tidak bisa jongkok, selalu sitting toilet. Gitu. Terus juga pasti rumah ada hiasan-hiasannya. Nah biasanya tergantung ke hobinya pemilik rumah. Nah kebetulan Pak Bob dulu dia sangat mencintai budaya Asia. Jadi banyak di sini guci dari Cina, terus juga tulisan-tulisan bahasa Jepang juga ada. Karena beliau suka sekali ya. Yang budaya dari luar Amerika dia suka. Karena dia dulu pernah berkeliling lama di Cina, juga Singapura, pernah juga jadi Peace Corps di Malaysia, jadi pasti beda. Nanti bisa dilihat aja. Terus juga ada kloset di dalam rumah ya, gudang. Jadi biasanya untuk menyimpan alat-alat untuk bersih-bersih rumah, karena orang Amerika kan mandiri ya. Jadi tools, alat-alat itu di situ. Jadi bocor sedikit pasti dibetulin sendiri. Kalau kita kan bocor nyuruh orang. Terus juga kan rumah kita ada pembantu. Kalau mereka enggak, kecuali yang memang udah benar-benar kaya itu pasti ada pembantu. Tapi kalau yang biasa itu tidak pernah ada pembantu. Pasti semua dikerjakan sendiri karena independen, mandiri itu ciri khasnya orang Amerika budayanya. Ya. Oh kita kan enggak membantu sampai juga cuci kan, cuci baju, ngasuh anak, terus juga masak kan beda ya kalau di sana enggak. Jadi apapun dia lakukan sendiri, yang berbeda. Jadi kalau dia melakukan sendiri, berarti dia worth something ya. Jadi ada nilainya gitu. Ya, nanti dilihat aja. Nah Sundanya milik ya Bu ya. Gitu loh. Kan kalau di Amerika bambu mahal ya. Oh gitu. Oh, di sini kan enggak ya. Makanya dia suka ada bilik-biliknya ini semua itu. Terus juga dapur mungkin agak beda sedikit ya. Nanti boleh. Terus toiletnya juga sebutnya dry toilet ya. Jadi kan khusus untuk mandi, itu khusus untuk mandi. Jadi semuanya tuh kering ya. Kalau kita kan masuk basah ya. Oh, itu yang membedakan. Nanti dilihat aja. Tapi ini sudah dirubah sedikit ya, karena beliaunya sudah meninggal. Jadi saya kembalikan kayak hallway kan nggak ada karpetnya sekarang. Ibu ambil Siap.
soang mah ngalodok itunya. Biasanya soang sok ngalodok. Wow, sahabat. Rumah megah Sultan, sahabat, ini mah sang miliarder. Nah, jadi sahabat, untuk rumah mewah unik perpaduan dua etnik yaitu Sunda dan Amerika ini, untuk lokasinya memang berada di pinggir jalan, akses jalan lebar, sahabat, seperti itu, di pinggir area persawahan. Juga ada fasilitas wisata di sana, kolam renang Cibingbin. Nah, jadi sahabat, untuk area di samping belakang rumah sang miliarder ini seperti ini. Tuh, ada kolam empang yang juga sangat cukup lumayan luas, sahabat, luar biasa pokoknya mah. Nah, untuk suasananya sendiri sangat asri, sahabat, karena masih dikelilingi sama area atau rimbunnya pohon di sana, seperti yang sahabat lihat. Wah, rumah mewah, sahabat, ini mah. Kang, ya ngiringnya. Nah, ini seperti inilah, sahabat, ya, untuk suasana di rumah. Salah satu membedakan Amerika Sunda tuh. Dapurna gitunya. Jadi ini suasana dapur gaya Amerika ini seperti ini, sahabat, tuh. Tuh, dapurnya juga. Wah, luar biasa, sahabat. Biasanya itu saya mah kuhawu gitu. Barang-barang atau alat-alat untuk bersih-bersih gitu kan. Gitu. Itu gudang, Kang, ya. Jadi ya memang gaya Amerika sama. Jadi tempat penyimpanan barang-barangnya dipisahkan gitu. Oh, di bawah tangga. Gudang itu, sahabat, tuh ya. Gudang lah. Gudang ala Amerika. Termasuk kamar itu, kamar mandinya teh isi itu kan tuh. Oh iya nya. Ini terasnya ada api. Tuh, ini kamar mandinya, sahabat, tuh. Wah, luar biasa. Kamar mandinya juga, sahabat. Nah, jadi kalau untuk gaya Amerikanya, sahabat, memang selalu ada apa namanya, klosetnya kloset duduk, sahabat, ya, seperti itu. Nah, ini adalah kamar mandinya, sahabat, tuh. Laluasa ya, kalau kata orang Sunda mah lalega. Kurang putihan lah pun ibarat. Inilah.
Nah, saat ini sedang berada di lantai 2 sahabat ya tuh. Seperti yang saya bilang bahwa memang rumah ini berada dekat dengan wahana wisata kolam renang Cibingbin sahabat tuh. Di pinggir area persawahan. Nah, merupakan salah satu gaya Ameriknya juga. Ini tuh selalu ada lorong sahabat. Ada kamar mandinya juga. Tuh.